Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD memberikan pernyataan terkait penertiban dan eksekusi lahan di wilayah Kelurahan Sukaram Baru, Bandar Lampung dan Desa Sabah Balo Lampung Selatan yang dilaksanakan Rabu Selasa 12 Februari 2025. Pemerintah Provinsi Lampung mulai menertibkan lahan di Desa Sabah Balo, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kemudian di Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Bandar Lampung yang pada saat ini ditempati oleh sekitar 42 warga yang tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah Pemprov tersebut. Pada tahun 2012, Pemprov Lampung sudah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat yang pada saat itu hanya ada 3 bangunan permanen dan semi permanen serta 5 bangunan rumah sederhana tanpa memiliki bukti kepemilikan. Namun warga tetap menguasai lahan dan melakukan jual beli serta melakukan pembangunan rumah lebih banyak. Mereka ada di sini atau di luar kota? Tahu saya. Kosong ya Pak? Kosong tadi barangnya. Orang-orangnya semua ini banyak barangnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengamankan aset milik negara. Marindo menjelaskan aset ini atas hak sertifikatnya dimiliki Pemprov Lampung. Ini menunjukkan pengelola negara transparan untuk menegakkan aturan bahwa aset ini harus dikuasai pemerintah Pemprov Lampung. Bahwa pemerintah Provinsi Lampung itu diamanahkan untuk mengamankan semua asetnya. Kalau semua asetnya bisa ditempati oleh orang, besok-besok teman-teman semua duduk di situ, bangun bangunan, jadilah rumah gitu kan. Maka sebagai pengelola negara, kita punya tugas diawasi oleh MCP KPK untuk memastikan aset pemerintah daerah Provinsi Lampung itu dikuasai dan dimiliki. Nah saat ini aset ini hak alas haknya, sertifikatnya kita punya. Dan bukan hanya saat ini ya, ada beberapa juga sedang dikuasai oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelola negara transparan, bersih untuk menegakkan aturan bahwa aset ini harus dikuasai oleh pemerintah Provinsi Lampung. Itu dulu semangatnya. Kalau aset ini nanti bisa dikuasai oleh semua, negara ini rusak gitu kan. Maka negara harus hadir mengamankan aset-aset negara yang tentunya untuk pembangunan masyarakat. Gitu. Direncanakan akan dibutuhkan ya Pak? Kalau rencana pertama ya, mengamankan dulu yang ada. Kalau rencana akan banyak proses-proses perencanaan. Tentunya sesuai dengan tata ruang di sini, ini adalah tempat ada hortipark di sana, PKK untuk wilayah pertanian, percontohan perkebunan, itu ada di situ. Kemudian juga kita kan ada beberapa aset yang akan digunakan oleh beberapa instansi vertikal, itu bisa kita gunakan untuk di sana. Nanti akan banyak proses perencanaan. Tentunya perencanaan ini ada proses-proses pembahasan dengan DPRD dengan semua pihak yang akan digunakan lebih fokus untuk yang mana. Tapi yang jelas di bagian yang kita tertipan ini itu bagian daripada untuk pengembangan pertanian, perkebunan di sana. Di belakang hortipark kan di sana untuk lebih dikembangkan lagi. Gitu ya. Total semua rumah yang kami tertibkan adalah sekitar 43 rumah, tapi dari 43 rumah tersebut melalui tindakan yang persuasif kami mendirikan posko terlebih dahulu untuk menerima pengaduan ataupun masyarakat, sehingga pada saat mendirikan posko tersebut ada sekitar 6-7 rumah yang secara sukarela mereka menjawab tempat lokasi mereka di sana. Dan perlu rekan sampaikan bahwa melalui BPKAD memberikan uang santunan apabila mereka dengan sukarela meninggalkan tempat mereka nilainya 2,5 atau mereka akan dikos ataupun diberi makan pada apabila mereka yang berdiam di lokasi yang tidak kita sadari bahwa sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga setempat dan berakhir dengan maka sampai saat ini mau dicermati hari ini Pemprov Provinsi Lampung
Kepemilikan lahan oleh Pemprov Lampung di lokasi setempat seluas 65 hektar yang terdiri dari 3 sertifikat, sementara penertiban terhadap lahan yang dikuasai dan diduduki oleh warga seluas sekitar 6 hektar. Perlu kami sampaikan, sebelum hari ini kami sudah melakukan analisa hukum dan upaya-upaya mitigasi. Bagi yang menyerahkan dengan sukarela kami berikan uang pengganti 2,5 juta rupiah.